Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali kita dalam pelajaran PPKN. Anak-anak sekalian, Bapak ingatkan tetap ikuti anjuran pemerintah, selalu gunakan masker ketika Anda keluar dari rumah, selalu menyiapkan hand sanitizer. Semuanya bukan hanya untuk kesehatan kita, tetapi juga orang-orang yang kita sayangi. Pada pertemuan sebelumnya kita sudah melaksanakan UHA dan remedial. Semoga hasil apa yang didapatkan dari UA menjadi refleksi materi yang sudah kita pelajari di beberapa pertemuan sebelumnya. Anak-anakku, pada pertemuan ini kita akan melanjutkan materi. Materi kita pada pertemuan ini adalah materi baru. Kita akan masuk ke bab kedua. Dalam bab kedua ini juga akan kita upayakan belajar secara tutorial, diskusi virtual kelompok, ataupun kita belajar secara meeting virtual. Semoga kita bisa memperbaiki kekurangan-kekurangan kita pada pertemuan-pertemuan sebelumnya, dan materi dalam pertemuan bab kedua ini menjadi lebih menarik walaupun dipelajari secara virtual. Mari kita belajar anak-anak. Baik, materi kita hari ini adalah bab baru. Jadi kita masuk ke bab kedua. Pada materi ini kita akan mempelajari tentang sistem dan dinamika demokrasi Pancasila. Jadi kita akan mempelajari tentang demokrasi di negara kita. Oke, ada 3 submateri yang kita pelajari di bab ini. Yang pertama kita akan mempelajari tentang hakikat. Yang kedua, bagaimana dinamika demokrasi ya di negara kita. Kemudian yang ketiga nanti kita akan mempelajari bagaimana kehidupan demokrasi di negara Indonesia mulai dari kita terbentuk sebagai sebuah negara sampai saat ini. Oke anak-anakku, materi pertama kita akan masuk ke bagian hakikat demokrasi secara umum. Sekarang kita masuk ke bagian hari ini. Jadi hari ini kita akan mempelajari hakikat demokrasi. Jadi tujuan kita mempelajari hakikat demokrasi hari ini, kita berupaya menganalisa 3 hakikat atau pengertian dari demokrasi. Pertama, kita akan mencoba secara etimologis atau tata bahasa. Kemudian yang kedua nanti bagaimana menurut para ahli, teori-teori ahli tentang demokrasi. Kemudian bagaimana juga dengan teori yang sering atau umum kita temui di lingkungan kita sehari-hari. Jadi nanti kita akan mencoba menganalisa, mencari definisi atau apa saja hakikat dari demokrasi dari 3 model atau 3 sumber berikut ini. Secara etimologi atau secara tata bahasa, demokrasi itu berasal dari bahasa Yunani. Kita perhatikan pada tabel. Oke, kita zoom. Ini secara etimologis atau tata bahasa. Jadi dari bahasa Yunani demokrasi itu. Pertama dari suku kata demos, kemudian dari kata kratos atau kratein. Sebenarnya teori ini teori lama, kita sudah sering membahas ini mungkin di kelas 10 atau waktu di SMP kalian sudah membahas. Jadi demokrasi itu menurut tata bahasanya demos atau rakyat, kratos atau pemerintahan. Maka secara gamblang dapat disimpulkan bahwa secara tata bahasa Yunani demokrasi itu adalah pemerintahan rakyat. Berikutnya kita akan membahas bagaimana hakikat demokrasi menurut pendapat para ahli-ahli terkemuka. Kita sudah memiliki 5 teori ya, dari 5 ahli. Yang pertama, seorang tokoh yang sangat terkenal dalam bidang ilmu pemerintahan, mantan Presiden United States of America, Bung Abraham Lincoln. Ya, menurut Lincoln, demokrasi itu dia menggunakan teori bahwa demokrasi adalah pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Teori yang sangat terkenal.
Kemudian ada juga tokoh lain, Harris Shaw, ya, mengatakan bahwa demokrasi itu adalah pemerintahan rakyat, karena yang jadi objek pemerintahan itu adalah rakyat, baik pelaku maupun yang akan mendapatkan kebijakan yang dibuat oleh pelaku. Kemudian kita punya seorang tokoh yang terkenal dalam bidang ilmu pemerintahan, ilmu negara, Bapak Kunchoro Purbo Pranoto. Beliau mengatakan bahwa demokrasi adalah negara pemerintahan yang dipegang oleh rakyat. Ya, berarti sistem di mana rakyat diikutsertakan dalam pemerintahan negara. Jadi rakyatlah inti pemerintahan dari sebuah negara menurut Bapak Kunchoro. Kemudian menurut Charles Castello, demokrasi adalah sistem sosial dan politik. Kekuasaan pemerintahan dibatasi oleh hukum. Jadi ada hukum di dalam pemerintahan. Kalau yang sebelumnya mengatakan bahwa pemerintahan itu melibatkan rakyat, tapi pendapat Charles ditemukan teori tambahan bahwa harus ada hukum dalam tatanan sosial politik itu. Kalau sosial politik tidak dibatasi oleh hukum, maka tidak ada batasan-batasan yang akan dimiliki baik itu oleh pemerintah atau pelaku yang mendapatkan kewenangan memegang pemerintahan atau rakyat yang melaksanakan kebijakan yang dibuat oleh pemerintahan. Kemudian di dalam hukum internasional juga mengatur tentang demokrasi. Menurut International Commission of Jurists, pemerintahan politik yang diselenggarakan itu adalah atau demokrasi itu adalah pemerintahan politik yang diselenggarakan oleh rakyat, yang mana rakyat nanti akan memilih wakil-wakil. Jadi nanti akan diadakan pemilu yang dalam pemilu itu akan memilih wakil-wakil mereka. Anggaplah kalau di Indonesia itu adalah Dewan Perwakilan Rakyat atau DPR. Jadi apa yang dilakukan atau demokrasi yang dilakukan di Indonesia itu sudah sejalan atau sependapat dengan beberapa teori ini. Bahkan juga sudah sesuai dengan apa yang diatur di dalam hukum internasional. Bagaimana peran rakyat kalau kita perhatikan dari hakikat demokrasi yang sudah kita temukan dari beberapa tokoh dan teori. Jadi kita memperoleh 3 peran rakyat dalam pemerintahan demokrasi. Bahwa yang pertama, bahwa pemerintahan itu dari rakyat. Ya. Jadi kekuasaan yang dimiliki oleh pemerintah atau penguasa itu sebenarnya berasal dari rakyat. Dan sebetulnya mereka pun dari rakyat, termasuk juga negara-negara yang menggunakan konsep monarki atau kerajaan. Raja kalau tidak didukung oleh rakyat, maka dapat dijatuhkan. Oleh karena itu dalam sejarah-sejarah pemerintahan banyak sekali upaya yang dilakukan oleh rakyat untuk menggulingkan pemerintah atau raja yang zalim. Jadi sesungguhnya kekuasaan itu ada dari rakyat. Baik itu nanti didelegasikan secara langsung seperti dalam monarki atau dipilih melalui perwakilan seperti yang ada di negara kita. Kemudian pemerintahan itu oleh rakyat. Sesungguhnya rakyatlah yang berhak menjalankan kehidupan negara karena sesungguhnya rakyatlah yang punya atas negara itu. Negara Republik Indonesia ini adalah milik rakyat Indonesia, bukan milik sekelompok orang atau 1, 2, 3 warna. Tetapi dalam pelaksanaannya kadang-kadang memang sedikit abu-abu atau kabur. Kemudian untuk apa nanti rakyat melaksanakan pemilu, memilih orang untuk mewakilinya? Tujuannya adalah supaya muncul satu orang yang betul-betul dianggap legitimate untuk secara bijaksana menjalankan apa yang sudah disepakati, baik itu disepakati dalam bentuk konstitusi atau peraturan perundang-undangan, yang tujuannya sebesar-besarnya untuk mensejahterakan rakyat. Jadi tujuan dari pemerintahan itu dibentuk untuk kesejahteraan rakyat. Jadi dari baik teori Abraham Lincoln, Kunchoro, kemudian teori-teori yang lain mengatakan bahwa sesungguhnya demokrasi itu adalah rakyatlah yang memegang kekuasaan, oleh karena itu seyogyanya rakyatlah yang mendapatkan
kesejahteraan. Kalau begitu, bagaimana teori atau hakikat demokrasi secara umum? Secara umum yang paling sering kita temukan dalam baik itu di dalam buku-buku pelajaran ataupun di dalam media-media, baik media cetak maupun media elektronik, bahwa demokrasi itu adalah bentuk pemerintahan. Nah, jadi kita temukan bentuk pemerintahan. Maka nanti di pertemuan berikutnya kita akan membahas bagaimana bentuk pemerintahan yang demokratis itu. Pemerintahan demokrasi seperti apa yang berjalan di Indonesia. Kemudian bagaimanakah bentuk demokrasi negara kita dari masa ke masa, mulai dari kita merdeka sampai saat ini. Ya, jadi secara umum adalah bentuk pemerintahan yang berasal dari rakyat, kemudian dilakukan oleh rakyat melalui perwakilan. Perwakilan itu maksudnya adalah orang-orang yang memiliki kebijakan untuk kepentingan rakyat banyak. Jadi nanti dipilihlah perwakilan melalui pemilu. Tujuan memilih mereka supaya mereka itu mengupayakan kepentingan rakyat banyak. Walaupun mungkin nanti ditemukan oknum yang lupa bahwa mereka dititipkan oleh rakyat untuk berupaya memenuhi kepentingan rakyat banyak sebagai sebuah bangsa, sebagai sebuah negara. Dari ketiga pendapat, baik itu secara etimologi, menurut pendapat ahli dan teori secara umum, maka kita dapat menyimpulkan bahwa demokrasi itu pada hakikatnya adalah keputusan kolektif atau perbuatan bersama. Tidak bisa demokrasi dilakukan oleh sekelompok orang saja. Ya, karena negara ini adalah negara demokrasi, maka tidak bisa negara ini dapat dilakukan oleh sekelompok orang saja, tapi harus melibatkan seluruh komponen bangsa. Termasuklah apa yang kita lakukan saat ini, seperti bagaimana bersama-sama mengupayakan supaya penyebaran COVID-19 tidak cepat, bahkan bisa melandai. Tidak bisa hanya dilakukan oleh pemerintah tanpa diikuti oleh kedisiplinan seluruh komponen bangsa. Kemudian keputusan bersama itu adalah keputusan untuk orang banyak. Sehingga pengambilan keputusan tidak hanya mementingkan kelompok-kelompok tertentu. Kalau di Indonesia misalnya bukan kepentingan warna partai politik atau ormas, tetapi sama-sama untuk kepentingan rakyat secara umum. Kemudian dalam demokrasi terdapat dua prinsip penting, yaitu yang pertama, pengawasan anggota terhadap proses pembuatan keputusan. Ya, ada pengawasan dari orang-orang yang dipercaya oleh rakyat atau perwakilan rakyat supaya keputusan yang diambil pemerintah itu tepat sasaran. Bahwa keputusan yang dibuat pemerintah adalah untuk kepentingan orang yang sudah mempercayai mereka. Kemudian ada kesamaan hak dalam pengawasan tersebut. Jadi hak warna oranye, hak warna merah, hak warna biru, warna kuning, putih dan sebagainya sama. Ya. Yang membedakan hanya jumlah. Kemungkinan warna A jumlahnya lebih banyak sedikit dibandingkan yang warna B. Tetapi setiap anggota yang dipilih oleh rakyat dalam pemilu itu memiliki fungsi dan hak yang sama untuk mengawasi pemerintahan supaya kebijakan yang diambil pemerintah itu betul-betul untuk kepentingan rakyat banyak. Kiraan aku, sepertinya inilah materi yang kita pelajari di pertemuan ini. Semoga dapat dipahami. Jika masih ada yang kurang, silakan didiskusikan dengan teman-temanmu atau boleh secara personal melalui Telegram atau WhatsApp untuk berdiskusi dengan Bapak. Oke, jadi kalau kita buat tabel, inilah tahap
materi yang kita pelajari di pertemuan satu. Ya. Demikian anak-anakku materi yang kita pelajari hari ini. Semoga menambah wawasan kita, menambah pengetahuan kita. Tetap belajar secara mandiri. Silakan berkomunikasi baik dengan teman-teman satu kelas maupun dengan gurumu untuk menyelesaikan materi-materi atau permasalahan yang masih kurang dipahami. Sekali lagi Bapak ingatkan, jaga kesehatan, perhatikan protokol yang dianjurkan oleh pemerintah. Semoga kita segera keluar dari pandemi dan belajar kembali di sekolah. Demikian anakku. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa kembali.